Welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi buat teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Om Silent ya. Tetap stay tune ya untuk update video-video berikutnya dari saya seputar capital market dengan concern itu stok atau saham. Jadi sesuai requestan teman-teman ya, jadi banyak yang request dan bertanya kepada saya, Om, sektor properti ini akan koreksi sampai kapan? Ya, jadi banyak yang tanya ke saya, dan juga ada yang tanya saham banking ya. Nanti saya akan bahas saham banking juga. Jadi di next video nanti akan saya share mengenai kira-kira prediksi saya sebagai Om Silent itu pertama koreksinya kemana? Ya, koreksi dalam arti bakal turun sampai mana? Dan masih kemungkinan naik atau tidak. Jadi nanti akan saya jawab di video ini khusus untuk sektor properti dan next video untuk banking. Jadi tonton sampai habis buat teman-teman yang nggak mau dapat info setengah-setengah ya, karena kalau dapat info setengah-setengah jelas teman-teman akan dirugikan. Maka dari itu ya langsung teman-teman nonton sampai habis. Jangan lupa like ya, jangan lupa like, wajib itu komen yang positif ya, dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan juga bisa share ke misalnya grup Telegram yang teman-teman punya ya, ataupun grup WhatsApp ya, media sosial dan sebagainya ya, sehingga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk khalayak banyak seperti itu. Ya, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum follow Instagram saya, follow ya @silenttraderacademy, dan juga buat yang belum join Telegram ya, siapa tahu ini nonton bukan member Telegram saya, bisa join ya @silenttraderacademy juga. Dan jangan lupa nonton video-video yang sebelumnya ya. Jadi banyak video-video seperti trading with gap ya. Jadi di situ ada saya jelaskan bagaimana cara trading dengan gap dengan contoh kasus realnya itu saham Demas seperti itu, dan juga terkait bandar Doit yang prediksi saya tepat bahwa skenarionya bandar Doit akan memarkup harga sahamnya hingga setidaknya ke resisten 157. Jadi buat yang teman-teman mau nonton bisa nonton dulu video bandar Doit seperti itu. Nanti saya akan update bagaimana pergerakan bandar Doit di next video. Jadi sebelumnya kalau teman-teman perhatikan ya, saya buat video ini langsung ya. Jadi ini masih hari Selasa ya, tepatnya jam 3:30 sore. Jadi saya langsung ngerjain video ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, kalau bisa tonton sampai habis. Yang pertama agar dapat infonya full ya, dan yang kedua ya apa istilahnya ya, teman-teman menghargai, karena memang tujuan saya buat video ini karena biar teman-teman yang member non VIP pun juga bisa dengar seperti itu ya. Jadi memang ilmu ini saya share dan share secara cuma-cuma seperti itu. Kita langsung mulai. Nah, kita kalau mau prediksi properti jelas kita harus lihat indeksnya dulu ya. Kita harus lihat indeksnya dulu. Ya, coba saya gambar. Jadi kalau di sini indeksnya itu campur dengan construction ya. Construction itu bisa WSKT, Wijaya Karya, Wika ya. Itu campur ke construction. Tetapi ya kita tetap bisa patokan karena memang kurang lebih properti dan construction itu merupakan one sektor ya. Ibaratnya kakak adik lah seperti itu. Coba saya gambarkan nih, sebenarnya ada resist ya, ada resistan di sini ya kurang lebih. Karena sebenarnya akan gambar di HP teman-teman ya. Ini resistan 1 ya, dan sudah breakout ya, sudah breakout trend, breakout resist. Wajar karena memang hari ini sektor-sektor properti itu banyak yang auto reject bawah ya, jadi wajar saja kalau memang auto reject. Ini kurang lebih ya teman-teman ya, agak sulit gambarnya tapi kurang lebih ini ada di support, dan saya ganti jadi MA13 ya. Saya ganti jadi MA13 karena itu my favorite moving average. Jadi saya pakai patokannya MA13 ya. Defaultnya MA5. It's okay sama saya, tapi saya my favorite moving average is 13. Habis 13 ada 21, 34, 55, 89 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat pertama dari support resistance jelas dia breakout ya, breakdown support, which is setidaknya harusnya loh ya. Saya bilang harusnya kenapa? Karena memang berdasarkan teknikal harusnya turun, tetapi kalau memang
seandainya marketnya besok naik, ya kalau seandainya market besok naik ya bisa saya properti langsung rebound ya. Itu bisa saja, bahkan sangat mungkin seperti itu. Jadi ya pada video kali ini saya akan mencoba mengasumsikan kalau memang market akan koreksi ya, setidaknya hari Rabu akan koreksi ya. Itu kira-kira pergerakan harga sahamnya nanti akan kemana. Jadi kita bisa averaging down atau kita bisa serok bawah. Oke. Nah, jadi kita asumsinya market turun ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau memang market akan turun, dia setidaknya akan menguji ini ya. Jadi pertama akan menguji resisten. Ini resisten dari sekitar 330-an ya. Dan moving average juga di sekitar 330-an. Jadi, kalau teman-teman perhatikan indeksnya itu ada resisten sebesar sini ya. Kalau memang dia tertahan kuat di moving average dan support ini, oke, maka akan sangat mungkin langsung rebound dan lanjut naik seperti itu. Oke, itu dari sisi indeks. Nah, bagaimana kalau kita bedah per saham? Jelas setiap saham mempunyai candlestick yang berbeda. Oke, ini stoknya ya. Stoknya. Oke. Well, banyak, tapi kita ambil yang mostly trading ya. Jadi saham-saham memang jadi favorit untuk trading. Oke. Sahamnya itu ada contoh ya, BSDE. Oke, saya akan nggak bahas semua ya, tapi ya kurang lebih saham-saham yang memang naiknya cukup tinggi. Itu ada BSDE ya, CTRA, Powon, SMRA. Oke, saya akan bahas 4 saham itu aja. Nah, oke, jelas ini bentuk candle bullish engulfing ya. Oke, ya jadi candle sebelumnya tertutup habis oleh candle merah. Oke, jadi kalau kita lihat ini candle-nya sama teman-teman, kurang lebih meskipun tidak tertutup secara full ya, lambat laun akan turun. Nah, pertanyaannya apakah akan turun lagi sampai ke bawah? Oke, saya pribadi mengatakan kemungkinannya kecil ya, kemungkinan kecil bahwa akan turun lagi sampai ke sini. Oke, itu secara persentase mungkin kecil. Oke, tapi market nggak ada yang tahu ya, jadi kita hanya bisa melakukan jaga-jaga. Oke, nah, ketika dia turun ya, apakah untuk BSDE teman-teman catat, jadi nanti kalau teman-teman di grup jangan nanya lagi ya average-nya di berapa. Om ini turun gimana? Saya mungkin mohon maaf tidak jawab karena memang saya sudah share di sini ya, langsung open chart jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau masih tanya berulang-ulang ya saya tetap jawab, bukannya tidak jawab, tetapi mungkin saya akan memprioritaskan menjawab chat member lain yang di saham-saham lain seperti itu yang memang belum saya bahas. Oke. Nah, jelas ini adalah resisten kuat ya. Ini ada resisten kuat di sekitar 745-an ya. Ini resisten kuat 745 740 ya. Oke, ini resisten pertama. Coba saya buat ya. Ini juga resisten sebenarnya. Oke, ini resisten cukup kuat ya. Ada di 800. Atau kalau mau turun bisa di 790 ya. Oke, jadi area beli pertama untuk BSDE ialah di 790 sampai 740 ya. 740 sampai 790 adalah area beli pertama untuk BSDE. Oke. Nah, kalau memang masih turun ya, kalau memang masih turun, oke, kita lanjut melakukan averaging beli mulai dari 740 sampai saya cari ya. Oke, 650 kejauhan ya. Oke, kurang lebih sampai ya kalau kita based on ini 700 ya. Jadi kita asumsikan di 700 sampai 740 adalah averaging 2 ya. Jadi area beli 2-nya untuk BSD adalah di sekitar 700 sampai 740. Oke, ini make sense karena kalau kita lihat dari trend lainnya ya. Oke, ini kan satu candle ya, kalau memang turun lagi dan satu candle lagi, kalau memang turun lagi pas di 700 menyentuh candle ininya, menyentuh trend lainnya. Jadi kurang lebih di 700 dia akan kena trend line bawah. Nah, kalau memang di trend line bawah masih dijebol,
well, maka kita harus mulai kurangin porsi dan baru cicil beli lagi di area 590. Tetapi ya, seperti yang saya bilang kemungkinan kecil ya, karena pertama market sudah tembus 5.000 ya, meskipun masih round koreksi, karena seperti yang saya predik di morning briefing tanggal 9 Juni, teman-teman bisa nonton, saya sudah bilang bahwa ISG butuh namanya fase koreksi. Oke. Ya, tetapi seperti yang saya bilang tidak ada yang tahu ya. Namun ini adalah area belinya untuk BSDE seperti itu. Oke, teman-teman catat, saya tidak akan ya, bukan tidak akan sih, saya kalau teman-teman masih tanya lagi area belinya berapa dan harus gimana, ya mungkin saya akan kasih linknya ya. Jadi kalau teman-teman nanti tanya japri ke saya, nanti saya langsung kasih linknya ya. Silahkan tonton sendiri seperti itu. Oke, itu untuk BSDE ya. Tetapi ingat, PSBB itu tanggal 15 ya, which is hari Senin. Oke, jadi kalau kita hitung dari tanggal sekarang 9 Juni, ya berarti tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 ya. Masih ada 3 hari sebelum tanggal 15. Oke, hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya, kalau kita perhatikan, kalau memang BSDE ini akan correction, ya, ini akan sebenarnya prediksinya tepat. Jadi nih, coba di sini saya tidak bisa gambar sih ya, saya tidak bisa gambar candle. Coba saya gambar ya. Oke, candle berikutnya kan pasti di sini teman-teman. Oke, candle berikutnya di sini ya. Kalau memang masih turun lagi, dia akan di sini. Dan kalau dia turun lagi, dia akan di sini. Oke, nah coba kita simulasikan. Oke, hari ini tanggal 9 Juni ya. Besok kalau memang market koreksi itu dia ini garis merah ini. Oke, garis merah ini ya, dia mungkin akan menguji area beli pertama ya. Dia akan menguji area beli pertama. Lalu kalau besok memang masih koreksi, dia harusnya akan menguji area beli kedua ya, di 702 sampai 740. Nah, hari ketiga yaitu hari Jumat. Oke. Ya. Sampai hari Jumat itu dia sudah tersentuh ya, kalau memang masih turun dia harusnya sudah sentuh di trenan bawah, di mana harusnya ya itu sudah merupakan fase terakhir ya. Jadi menurut saya, disclaimer on ya, jadi bisa saya prediksi saya salah, tapi kalau memang prediksi saya benar, harusnya hari Jumat mentok-mentok ialah hari terakhir dia koreksi. Bisa saja di hari Rabu ya, besok atau Kamis langsung rebound, bisa ya, tetapi kalau memang kemungkinan terburuknya mungkin hari Jumat ya, hari Jumat rebound. Dan candle berikutnya ya, candle berikutnya berarti kan sudah tanggal 15 Mei ya, sorry 15 Juni ya, 15 Juni sudah mall dibuka dan biasanya akan jadi sentimen positif. Oke, jadi make sense, nggak salah kalau memang tanggal 15 Juni harusnya properti akan bangun ya, bangun dalam arti akan naik lah sih, seperti itu, rebound. Oke, ini untuk BSDE ya. Next CTRA sama ya, auto reject. Oke, ini tidak ada gap. Oke, aman. Nah, untuk CTRA ini jelas ini ada resisten ya. Jadi resistennya di sekitar 630 sampai 650 ya. Jadi ini juga resisten sebenarnya teman-teman ya. Ini juga resisten ya, ini udah pas di resisten. Jadi kalau besok jebol lagi, maka dia support ya. Jadi dia breakdown support seperti itu. Nah, kalau mau antri CTRA baiknya di mana? Baiknya tunggu di area ini. Oke, di 650 sampai 630. Terus pertanyaannya, Om, kejauhan dong dari 720 ke 650. Oke. Memang benar kejauhannya, jadi bisa turun jauh, tetapi kalau teman-teman memang mau cicil beli ya, kalau teman-teman yakin bahwa market akan naik dalam arti reboundnya cepat ya, teman-teman boleh bisa antri beli ya dari harga 660 sampai di 720 lah ya. Dari 680 sampai 720 merupakan area beli pertama. Oke. Ya, berikutnya lagi dari 650 sampai 630 merupakan area beli kedua. Nah, kalau memang jebol lagi 630 ya, maka dia akan setidaknya di bawah 600 ya, di bawah 600, dan itu sebenarnya udah sinyal negatif ya.
Karena kalau memang dia bisa jebol di bawah 600, biasanya mungkin market juga akan koreksi besar-besar. Tetapi saya rasa itu agak sulit. Oke, coba kita simulasikan lagi dengan tadi. Oke, ini hari Rabu, ya. Ini hari Kamis, dan ini hari Jumat. Oke, jadi kalau untuk CTRA, ya kalau memang market akan koreksi selama 3 hari, oke, pertama dia akan uji area beli pertama, ya. Terus berikutnya kalau memang hari Kamisnya turun lagi, dia akan uji area beli kedua 630 sampai 650, ya. Dan kalau hari Jumat turun lagi, ya, setidaknya dia akan menguji trendline bawah. Oke, meskipun trendline-nya belum di ujung, ya, belum di sini, tetapi bisa saja, ya, bisa saja CTRA akan benar-benar ke trendline bawah, ya, tetapi butuh waktu kurang lebih beberapa candle. Kecuali dia langsung auto reject bawah, maka dalam 2 hari pun akan sampai di trendline bawah. Nah, kalau trendline bawah jebol, kita udah harus waspada untuk jangka pendek. Seperti itu. Oke, yang jelas ini adalah area beli, ya, area beli atau area averaging bila teman-teman masih punya saham CTRA. Oke, kita lanjut. Sumarecon. Oke, Sumarecon juga auto reject, ya. Meskipun sempat kenaikan paling tinggi 5%, ya, sesuai saya predik bahwa, ya, prediksi saya tadi pagi di morning briefing 9 Juni, teman-teman bisa tonton ulang kalau mau. Saya sudah bilang bahwa dari sekian properti mungkin yang paling naik tinggi SMRA, dan benar saja SMRA yang naik tinggi, paling tinggi. Meskipun kenyataannya harus turun, ya, karena memang apa namanya, kalau kita balik lagi, ya, oke, dia sebenarnya sudah terkena resisten, ya, ini resisten, dia sudah terkena resisten seperti itu. Jadi wajar kalau ada koreksi. Oke, untuk SMRA ini ada di 550. Oke, area belinya agak jauh, ya. SMRA support resistance agak jauh, berarti teman-teman boleh nyicil beli dari 610-an, ya, 605 sampai 550 untuk area beli SMRA. Oke, itu untuk area beli SMRA. Nah, bagaimana kalau memang belum nyampe 605 dia sudah naik? Oke, ya sudah, nggak usah average, ya, itu saran saya. Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah buat trade plan di sini dan teman-teman tiba-tiba ubah di sini, ya, taruhlah seandainya misalnya coba, ini saya nggak bisa buat pensil. Oke, bisa nih. Nah, kalau seandainya, oke, jadi kalau seandainya teman-teman ini teman-teman averaging di sini, ya, averaging di sini. Oke, misalnya teman-teman sudah average di sini, tetapi ternyata harganya turun lagi. Hasil apa? Pertama, teman-teman dana sudah habis, ya, meskipun tidak habis, tidak dananya sudah berkurang, sehingga untuk averagingnya jadi tidak efektif. Dan kedua, harga averaging teman-teman jadi nggak jauh, ya. Jadi kalau misalnya di 645 teman-teman averaging di 620, maka kurang lebih averagingnya hanya di sekitar 630. Jadi harga beli teman-teman turun dari 645 ke 630. Itu kan sangat sedikit, ya. Dan kalau turun lagi, maka minus teman-teman akan jadi semakin banyak. Maka dari itu, saran saya ya tunggu saja di area ini, ya. Perihal dia nyampe atau tidak, oke, itu masalah nanti. Setidaknya kita sudah buat trade plan, ya. Ya, kita tinggal ikutin, ya. Ini trade plan dari saya. Tapi kalau teman-teman punya trade plan-nya sendiri, it's okay, ya. Kalau teman-teman punya trade plan sendiri, ya silakan saja. Yang penting teman-teman ya konsisten, ya. Kalau sudah buat trade plan, ya udah, kita fokus di trade plan tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, keuntungannya apa? Yang jelas kalau memang dia sudah langsung rebound, ya nggak masalah, ya. Berarti harga kita minus kita berkurang, dan itu hal yang bagus. Tapi kalau memang dia turun, kita udah tahu dia bakal turun di area ini, kita tinggal averaging. Simple kan? Simple. Cuman permasalahannya ialah teman-teman di sini selalu ingin untung cepat, ya. Teman-teman selalu ingin untung sehari 5%, 10%. Oke. Bisa saja, bukannya tidak bisa, ya. Apalagi teman-teman di member VIP saya juga banyak yang jago scalping, ya. Jago scalping dalam arti dalam kisaran waktu menit saja atau 1 jam sudah bisa untung 5%-an. Oke, itu bisa saja. Tetapi kalau untuk yang pemula, ya,
ya untuk pemula bahkan bid over saja belum paham betul ya. Kalau bahkan chart seperti ini teman-teman masih, mohon maaf, masih bingung dalam arti ya gimana teman-teman mau scalping dan mau untung besar dan cepat ya. Nah, cepatnya ini yang berbahaya ya. Mindset untung cepat ini, untung instan ini akan menjerumuskan teman-teman di pasar modal. Oke, percaya kata-kata itu ya. Nanti buktikan sendiri aja di tahun-tahun berikutnya lah. Oke, jadi mungkin sekarang teman-teman berasa, wah bisa nih untung cepat. Oke, nanti setahun kemudian kita lihat apakah memang teman-teman masih konsisten dengan cara untung cepat seperti itu atau teman-teman sudah mulai lebih realistis ya, karena memang saya pribadi sudah merasakan fase-fase seperti itu. Oke, nggak masalah. Nah, terus pertanyaannya kalau memang tanggal 15 saya predik mungkin akan rebound ya, pertanyaannya apakah mungkin saham properti akan lanjut seperti itu. Oke, nanti itu akan saya bahas setelah ini ya. Jadi kita kelarin dulu untuk setiap setiap sahamnya seperti itu. Oke, yang terakhir ya Pakuwon ya. Ini adalah saham-saham yang terkait dengan mall ya. Karena kita kaitkan dengan PSBB, maka jangan demas meskipun properti juga ya. Oke, saya demas sebenarnya nggak tahu ini properti di bidang apa, saya belum cek. Atau base ya, base ini kan industri. Oke, bukan mall. Jadi kurang relate meskipun auto reject bawah juga ya ini. Candle-nya juga kurang bagus. Seperti itu. Ya, tapi tinggal averaging saja ya, nggak usah takut. Oke, Pakuwon. Oke, Pakuwon sama ya. Kita beli di Oke, di 400 sampai 430 untuk Pakuwon ya. Ini relate dengan moving average 13, jadi support resisten ya, dan one of my favorite moving average ya, moving average 13, moving average 13 itu relate dengan support. Berarti ini salah satu support kuat di 400, yes 408 ya, 408 sampai ya 408 sampai 410 lah kurang lebih ya. Area sini sampai 430 merupakan area beli ya, area beli atau area average kita seperti itu. Nah, kalau turun lagi Pakuwon gimana? Jelas akan menuju support berikut. Support berikut itu ada di kisaran, wow jauh sekali ya, sekitaran 370-an ya, mungkin sampai 400. Oke. Nah, dari 375-an ya, 376 lah ya, ini gambar kurang rapi, sampai 390-an atau sampai 400 seperti itu. Nah, itu untuk area beli kedua. Oke. Ingat ya, kalau saran saya meskipun harganya sudah rebound ya udah kita nggak usah averaging ya. Kita benar-benar averaging kalau memang harganya turun di area sini. Itu saran saya. Tapi balik lagi disclaimer on ya, analisa saya juga bisa salah, bukannya tidak mungkin salah. Tapi kalau teman-teman punya trade plan sendiri ya silahkan. Oke, jadi balik lagi ke karakter trader teman-teman sendiri ya. Apakah teman-teman sangat yakin besok hari Rabu atau hari Kamis sudah langsung rebound, atau teman-teman yang sangat realistis bahwa tunggu tanggal 15 baru rebound seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Nah, pertanyaannya kita langsung mulai ke pertanyaan tadi. Apakah saham properti ini masih akan lanjut naik? Oke. Kita cek mingguan ya. Kalau kita sudah mau ngomong apakah masih lanjut naik, jelas kita akan cek mingguan ya. Oke, memang secara mingguan ini masih oke ya. Coba kita cek daily property weekly. Oke, masih belum ada tanda-tanda uptrendnya meskipun sebenarnya trendline-nya sudah di break harusnya. Yes, sudah di break ya. Tinggal uji trendline baru nanti lanjut naik. Tahu? Oke. Udah pas-pasan di support ya. Jadi udah pas-pasan di support. Oke, gambar saya kurang rapi. Candlesticknya gitu. Oke, jadi kurang lebih lah ya, dia sudah kena di area support. Oke,
Ingat ya, ketika breakdown support sering juga namanya false break. Jadi meskipun seakan-akan dia breakout support seperti ini ya, wah breakout support nih, tetapi keesokannya naik lagi. Maka dari itu kita lihat ya dalam 3 hari ini kemana harga properti akan bergerak. Oke. Ya, saya juga sudah jelaskan area beli di setiap sahamnya. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, tinggal ikutin trade plan yang ada. Buat teman-teman yang bilang, loh kan PSBB om, tapi kok tiba-tiba koreksi sih, dan bahkan koreksinya pun sampai auto reject bawah ya, seperti itu. Nah, berarti yang Om Silent bilang bahwa PSBB properti bagus, sentimen positif, itu salah dong. Oke, jadi mungkin dari teman-teman ada yang berpikir seperti itu ya. Nah, buat yang teman-teman yang berpikir seperti itu, oke, coba mindsetnya diubah dulu. Oke, coba mindsetnya diubah dulu ya. Anggapannya gini. Ya, anggapannya gini. Misalnya ya, kita asumsikan, kita analogikan kita sedang mau touring ya. Kita mau sedang touring perjalanan jauh dari Jawa paling barat sampai Jawa paling timur. Oke, Jawa paling barat kan berarti daerah Banten ya, daerah Merak ya. Dari daerah Banten kita akan menuju perjalanan ke Surabaya. Nah, pertanyaannya, ketika kita melakukan perjalanan jauh, kita pasti butuh namanya checkpoint ya, atau tempat kita beristirahat. Oke. Contoh, kita dari Banten lanjut ke Jakarta, lanjut ke Bandung. Nah, ketika di Bandung kita sudah merasa, oh sudah lelah nih, kita butuh istirahat, butuh tempat menginap, ataupun butuh hiburan. Maka dari itu, kita istirahat di Bandung. Oke, kita istirahat di Bandung, kita lihat pemandangan di kota Bandung, ya, di Gedung Sate, ataupun ke daerah-daerah Lembang, dan sebagainya. Nah, kita beristirahat dulu di situ ya, kita beristirahat dulu, kita isi bensin ya, kita isi bensin, oke. Dan ketika tidur kita udah cukup, bensin kita udah cukup, stamina sudah ada, kita baru lanjut lagi ke perjalanannya menuju Jawa Barat berikutnya, misalnya Garut, Tasikmalaya, dan baru ke daerah Jawa Tengah, Jogja, dan terakhir Jawa Timur. Oke, kenapa saya suruh analogikan seperti itu? Karena dalam perjalanan tren sebuah saham itu sama, teman-teman. Jadi nggak bisa, ya namanya dari sini naik, langsung naik terus, ya. Itu sudah mindset yang salah, ya. Maka dari itu, sebenarnya sama teman-teman, misalnya ini kita dalam ini candle ini kita anggapannya sudah di daerah Banten ya, jadi ini titik start kita. Oke ya, kita lanjut ke perjalanannya. Misal kita sudah sampai Jakarta ya, sudah nyampe Jakarta, kita istirahat dulu ya, kita ke Monas ya, kita ke gedung misal ke Glodok, ke Mangga 2, ataupun ke ya berbagai tempat sejarah dan sebagainya. Oke. Ya, kita istirahat dulu. Nah, ada namanya fase seperti itu. Jadi kita istirahat dulu. Oke, ini misalnya turun ya, turun meskipun tidak rendah, berarti kan kita tidak balik lagi ke titik start ya, berarti kita tidak balik lagi ke Banten ya. Tapi kita lanjut naik lagi. Jadi ketika kita sudah puas mengelilingi Jakarta seperti itu, kita lanjut naik lagi ya. Anggapannya sekarang ini sudah di kota Bandung seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kondisi kita sekarang kurang lebih sudah ibaratnya kita checkpoint dulu, kita istirahat dulu di kota Bandung ya. Kita istirahat dulu, kita keliling-keliling kota Bandung, ataupun mungkin ke daerah Bogornya dulu, ke puncak ya, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah istirahat, sudah cukup, kita sudah beli ibaratnya oleh-oleh dan sebagainya, oke, baru perjalanan kita akan kita lanjutkan lagi menuju ke daerah-daerah berikutnya. Nah, daerah berikutnya itu ialah kita pakai area resist ya. Jadi kalau untuk Pakon ada di 500 ya. 500 lah target pertamanya. Terus untuk SMRA targetnya jelas ini support sangat kuat ya, ada gap. Oke, ada gap, support kuat di 800-an ya. Untuk BSDE juga oke, ada di 900-an, atau dia setidaknya break resisten dulu di ya di 900, benarnya di 900. Dan CTRA ya. Dan CTRA ada target di 850 seperti itu. Itu target jauhnya. Ya, maka dari itu wajar akan adanya koreksi-koreksi. Ya. Tetapi tetap harus ingat trade plan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau memang dia breakout, turunnya benar-benar dalam ya, dan juga kita harus compare market ya. Tadi kan saya bilang asumsi market akan koreksi dalam beberapa hari. Tapi kalau memang
amit-amit ya, amit-amit market koreksinya benar-benar dalam dalam artian balik lagi tembus 5.000 ke bawah dan seperti itu ya, kita harus jaga-jaga juga ya. Kita bisa sekali lagi kita butuh yang namanya dana cadangan ya. Jadi apapun kondisi market kita harus punya dana cadangan. Dana cadangan itu adalah untuk mensiasati hal-hal tidak terduga. Contoh, kita sudah averaging di sini, oke. Oh, ternyata market tiba-tiba koreksi parah, ada berita sentimen yang luar biasa sehingga turun sampai di sini ya. Nah, kalau kita nggak money managementnya kurang baik ya, kita nggak punya dana cadangan, maka ketika di sini dana kita sudah habis, dan kalau ketika harga sahamnya turun, kita sudah tidak berdaya dan tidak bisa melakukan averaging. Maka dari itu ya, kita harus bisa mengatur money managementnya, dan juga setidaknya tetap harus punya cash. Jadi saya setiap trading maupun swing, saya selalu ada minimal 10-20% dana cadangan. Oke. Dan itu perlu untuk kejadian hal-hal tidak terduga, ataupun bisa digunakan juga untuk trading jangka pendek. Misalnya, oh ini saham ini bagus nih. Terus ada menu juga dari Om Silent, menu sore. Saya beli sore jual pagi, it's okay. Ya, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mensiasati kejadian-kejadian tidak terduga seperti ini ya. Dan tentu kita, saya dan juga rekan-rekan yang menonton tentu tidak mau ya, tidak berharap bahwa harga saham akan turun lagi sampai ke titik ini ya. Mungkin setidaknya akan turun sampai sini baru akan lanjut naik. Oke, well, semoga prediksi saya tepat ya. Meskipun koreksi mungkin sampai hari Jumat ya, atau setidaknya Rabu koreksi kami sudah up. Setidaknya mulai minggu depan lagi market sudah terutama sektor properti ini sudah mulai bisa lanjut naik ya. Perihal naiknya cepat atau tidak, perihal naiknya kencang atau tidak, ya itu urusan belakang. Yang penting setidaknya kita sudah bisa melakukan averaging ya. Harga pembelian kita jadi sedikit lebih rendah. Oke, jadi kita tinggal pasang target di area resisten-resisten yang sudah saya buatkan seperti itu. Oke, jadi itu untuk analisa ya dan perkiraan saya mengenai sektor properti ke depannya. Oke, kita cek apakah benar prediksi saya atau tidak. Tetap disclaimer on ya, apapun yang saya analisakan, apapun yang saya jabarkan kepada teman-teman, oke, itu disclaimer on. Jadi segala keuntungan ataupun kerugian itu balik lagi ke tanggung jawab dari teman-teman sendiri. Oke, jadi saya hanya menyediakan ya buat teman-teman dapat insight ya, insight dari saya sendiri, prediksi saya seperti apa, dan saya harap prediksi saya tepat agar teman-teman juga bisa make profit yang luar biasa. Oke, ya mungkin itu saja untuk sektor properti dan area belinya. Oke, jadi saya tidak mau ada nanya-nanya lagi ya. Tanya saya pasti jawab, cuman mungkin saya jawabnya akan saya kasih link YouTube-nya aja, jadi buat teman-teman nonton ya. Ini kurang lebih juga videonya nggak lama ya, paling 20 menit, 30 menit ya, teman-teman bisa sambil dengar, sambil makan ya, bisa sambil setel seperti itu. Oke, terakhir jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share buat teman-teman di luaran lagi ya, para pelaku pasar modal, baik itu investor maupun trader, bebas, free, share ya. Dan jangan lupa follow Instagram Silent Trader Academy. Oke, dan jangan lupa nonton video-video lainnya di YouTube channel Silent Trader Academy agar teman-teman dapat pengetahuan yang luar biasa. Tentu harus nonton sampai habis ya, karena kalau nontonnya setengah-setengah ya kita akan dengar informasi setengah-setengah dan malah akan jadi salah informasi seperti itu. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Next mungkin saya akan upload perbankan seperti itu. Nanti dilihat saja tergantung waktu, karena banyak project juga harus saya selesaikan di luar dari Silent Trader ini ya. Thank you buat teman-teman ya. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.